Kayaknya semua produk yang eh, mau dibikin dari Indonesia gitu udah template banget nggak sih merah putih. I mean kan bisa gitu pakai lambang negara kayak laptop Garuda gitu kan keren. Atau mungkin pakai nama Badang Merah. Hello everyone, balik lagi bersama gua Wira yang sableng ini di channel Hanwira. Setelah viral laptop harga 10 juta atau kisaran 10 juta, akhirnya Kemendikbudristek ini meluruskan isu tersebut. Karena isu kemarin itu datang dari anggaran yang dikasih untuk pembelian laptop ini sebesar 2,4 triliun dan direncanakan akan disalurkan 240 sekian ribu laptop, which is 2,4 triliun dibagi 240 ribu, itu adalah 10 jutaan, kira-kira segitu. Nah makanya kan pada kaget, loh laptop 10 juta kok buat anak kecil? Hah? Spek 10 juta buat ngetik? Ya memang bukan yang ngerti teknologi doang yang merasa janggal dengan semua ini. Orang pemakai laptop biasa juga ya setidaknya tahu kalau laptop 10 juta tuh udah lumayan banget speknya gitu. Nah, di sini juga mereka ngebocorin untuk spesifikasi laptopnya. Ya, sesuai dugaan gua sih, pasti kalau buat anak sekolah ya speknya gitu-gitu doang. Tidak lebih dari ya Celeron paling Pentium. Nah, sepertinya untuk Intel Core i3 atau Ryzen 3 hanya imajinasi saja. Nah, jadi gini, speknya bakal gue bacain gitu ya. Nah, spek ini ada di SK atau surat keputusan. Jadi, ini udah resmi. Mereka bakal kerjasama sama Zyrex untuk project kali ini. Speknya adalah OS-nya Chrome OS. Jadi bukan Windows. Apalagi macOS, jelas bukan. Karena ya tidak kompatibel, Bapak. Untuk prosesornya tipe 2 core. Frekuensi 1,1 GHz sampai tidak diketahui cache 1 M. Memori standar terpasang 4 GB DDR4. Ini kayaknya sih yang termasuk ke include ke motherboard. Jadi LPDDR4 kayaknya. Hard drive 32 GB. Wait, what? What? Oke. Gue paham ini buat anak sekolah. Emang tidak untuk tidak untuk nyimpen barang tidak untuk nyimpen data yang gede-gede. Tapi mohon maaf OS-nya tuh berapa gitu. Ini hard drive mungkin ini eMMC ya yang bisa sekecil ini dan compact, bisa langsung include ke motherboard. eMMC 32 GB sekarang buat apa sih gitu loh. Windows aja diinstal OS baru diinstal bentar. Iya bentar karena belum diisi apa-apa udah gemuk. Windows emang udah gemuk, belum diinstal aplikasi apa-apa udah 20 gigaan. Nah di sini 32 giga, jadi sisanya sekitar 10 giga. Itu memori udah merah kali kalau misalkan kalau dari OS kemakan 25 giga aja, itu di bar hard drive-nya tuh udah merah ya. Kesian gitu pasti mau kayak loh gua udah merah gitu. Default semua di semua laptop merah semua karena ya emang keterbatasan memori. Gue sih belum tahu juga ya Chrome OS tuh dia makan berapa giga dan apakah efisien dengan memori sekecil itu dan RAM sebesar 4 giga. Kayaknya sih efisien ya. Kayaknya ya bisa lah ya, cukup kalau buat ganti-ganti ringan. Grafiknya HD integrated ya, mungkin ini pakai internal Celeron. Kalau tadi ngeliat juga dari prosesornya itu mirip banget sama spek Celeron, dan ini HD grafik juga tipikal integrated grafiknya si Celeron. Terus monitornya 11 inch LED ya, jelas bukan IPS. Anda mau berharap apa ke laptop anak sekolahan? Tapi ya bagus ya bagus, berarti emang ini laptopnya make sense gitu dengan spek kayak gini. Tidak overpriced dan tidak bakal
tilup. Wow. Daya power maksimal 50 watt. Hemat listrik Bapak. Lanjut, device management ready to activate Chrome Education upgrade. Harus diaktifasi setelah penyedia ditetapkan sebagai pemenang. Pemenang maksudnya gacha gitu. Gak tahu sih ini kok pemenang. Tulisannya sih pemenang ya. Ya, dan mereka meluruskan kalau budget segini itu segini 2,4 triliun gitu ya, yang diturunin tuh nggak buat laptop doang. Katanya sih buat printer, scanner, terus juga proyektor. Yang seharusnya sekolah di Jabodetabek sudah mostly ya udah banyak yang pakai peralatan itu. Cuma nggak tahu ya, mungkin bakal di-upgrade gitu biar lebih canggih lagi. Karena kan judulnya digitalisasi sekolah. Gitu, mungkin nanti ada vending machine sendiri di setiap sekolah, mungkin bayar kantin pakai OVO dan GoPay. Bisa jadi. Dan di sini sih nggak ada tulisan atau redaksi mengenai ini adalah laptop merah putih ya. Jadi ya ini bukan laptop merah putih. Ini proyek pemerintah, Kemendikbud, Ristek dengan Zyrex yang bakal turun gitu ya beberapa ribu unit atau puluhan ribu unit di Desember. Ya tentunya produksi massal kayak gini nggak langsung bisa sampai ratusan ribu unit dalam waktu berapa bulan. Nah, kalau untuk Zyrex sendiri, untuk spek yang kayak begitu yang tadi udah disebutin, itu sih nggak ada ya di pasaran. Karena Zyrex Chromebook itu paling murah, ada di 6,5 jutaan sampai 8 jutaan. Kalau untuk spesifikasi yang mirip banget, yang identik dengan spek yang digambarkan tadi, itu ada di Acer Chromebook. Harganya juga 4, sekian juta, nggak nyampe 5 juta. Kalau misalkan dialokasikan satu laptopnya 10 juta ya jelas cukup. Nah, tapi kan pertanyaannya di sini sisanya mau kemana? Gitu, karena oke, laptop buat hitungannya per kepala siswa. Bukan per kepala juga sih, maksudnya ya nggak semua siswa dapat, nggak dihitung, tapi kan ada persentasinya. Tapi kan di sini nggak mungkin ya setiap satu unit laptop dibarengi dengan satu unit printer, satu unit scanner dan proyektor. Ya paling yang beneran sama gitu ya, unitnya itu jumlah unitnya sama, ya laptop sama headset doang untuk keperluannya. Kalau misalkan UAS gitu, UTS, pakai headset buat listening section number 1 A gitu kan, biasa untuk satu unit. Tapi untuk printer ya kali satu unit. Nah, di sini dibilangnya akan transparan gitu ya seterusnya. Ya, tolonglah sampai pas udah didistribusikan transparan juga. Karena selama ini transparansi itu kayak cuma administratif doang. Ya you know lah, administratif gampang banget dikecoh lah gitu. Ya kan apalagi ini barang elektronik, barang-barang kebutuhan kayak gini tuh, ya tinggal bilang aja harganya ini lagi naik, harga komponennya lagi naik, printer segini gitu, beda berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, kan lumayan bisa beli bakso berapa truk itu Pak, ya kan. Nah, kalau untuk laptop merah putih, jelas ini bukan laptop merah putih. Ada sendiri untuk risetnya 17 triliun kalau nggak salah, atau itu untuk penyedia TIK, gue juga belum tahu banget karena belum ada resminya kayak gini tentang dana-dana gituannya. Tapi untuk pengembangnya masih membentuk tim dari UGM, ITB, ITS, dan beberapa politeknik. Ya semoga berjalan lancar gitu risetnya agar Indonesia punya laptop sendiri. Tapi yang gue pertanyakan, kenapa merah putih lagi gitu? Kayaknya semua produk yang mau dibikin dari Indonesia gitu udah template banget nggak sih merah putih? I mean kan bisa gitu pakai lambang negara kayak laptop Garuda gitu kan keren, atau mungkin pakai nama badan merah.